Kembali lagi bersama saya dalam perspektif Aditya D. Sugierso. Dalam video kali ini, saya ingin sharing kepada teman-teman tentang modus penipuan yang mengatasnamakan Bank BRI. Dan apa yang saya ceritakan ini berdasarkan pengalaman pribadi yang dialami oleh saudara kami di akhir Agustus yang lalu dan harus merelakan saldo m-banking sebesar 24 juta raib atau hilang. Nah, bagaimana modus penipuannya, kemudian bagaimana kronologi kejadiannya, dan apa saja yang kami lakukan, dan berharap bahwa saldo dari saudara kami bisa kembali lagi ke rekening, dan kemudian apa saja treatment dari Bank BRI atas permasalahan yang dialami oleh saudara kami. Nah, di hari Sabtu akhir Agustus, sore sekitar pukul 5, saudara kami mendapatkan WA secara random dengan foto profilnya adalah call center BRI dengan pesan yang menyampaikan bahwa bersediakah Anda jika ada perubahan tarif. Ada foto surat di sana dengan dikemas demikian rupa, ada kopnya BRI dan ditanda oleh pejabat BRI yang mengatakan bahwa ada perubahan tarif transfer yang mana yang lama adalah 6.500 per transaksi dirubah ke 150.000. Nah, mendapatkan informasi seperti itu, saudara kami merespon, saya tidak setuju. Kemudian terjadi komunikasi hingga akhirnya ada link yang dikirimkan dari penipu untuk diakses oleh saudara kami, dan ketika akses di link tersebut itu semacam portal yang memang memasukkan username, password, setelah itu masuk juga memasukkan nomor telepon. Nah, data inilah yang terrecord dan kemudian dilakukan oleh pelaku itu untuk akses ke m-banking yang tertera tadi, seperti di saudara kami. Nah, menyadari hal itu ternyata saudara kami baru sadar ketika sudah masukkan username, password, kemudian nomor telepon, sadar ada sesuatu yang janggal, kemudian menyelesaikan komunikasi dengan penipu tersebut dan langsung akses ke m-banking dari saudara kami tersebut. Dan apa yang terjadi? Ternyata saldo di m-banking terkuras sebesar 24 juta rupiah dan hanya disisakan 1 juta rupiah saja. Nah, di sini saudara kami shock, bahkan sampai menangis, menghubungi saya, kemudian menanyakan, menceritakan kronologinya, hingga akhirnya bagaimana ini saya tanya. Kemudian ketika saya mendapat informasi seperti itu, saya langsung berkomunikasi dengan teman-teman saya yang ada di perbankan, menanyakan satu pertanyaan saya simple, apakah saldo atau uang dari saudara kami itu bisa kembali lagi. Nah, salah satu manajer dari Bank Jateng di Demak, yaitu rekan kami, teman kami menyatakan bahwa di perbankan tidak ada SOP untuk pengembalian untuk segala kerugian atas penipuan, apalagi penipuan online. Nah, satu jawaban itu saya kunci, tidak bisa kembali. Jadi teman-teman, ketika di perbankan Anda ada penipuan secara online seperti yang dialami oleh saudara kami tersebut, maka satu hal yang bisa dipastikan, uang Anda tidak akan kembali lagi ke rekening Anda. Kemudian saya sampaikan kepada saudara kami bahwa jangan berharap bahwa saldo yang sudah keluar tadi nanti akan kembali ke rekening. Ikhlaskan, relakan, saya katakan seperti itu, bahwa ini pun ada andil kecerobohan dari saudara kami. Kami mengakui, saudara kami juga mengakui bahwa kurang ketelitian ini, harusnya mendapatkan informasi seperti itu, melakukan yang namanya proses verifikasi dan validasi ke perbankan atau ke sosial media, official sosial media, atau ke call center menanyakan apakah ini betul atau tidak. Tetapi proses verifikasi dan validasi tidak dilakukan oleh saudara kami, dan padahal kami yakin bahwa saudara kami ini memang orang yang sangat teliti dan bekerja juga di bidang keuangan. Tetapi saya tidak tahu sore itu
namanya hari sial, hari naas itu tidak ada di kalender, sehingga mungkin banyak pikiran di kantor juga, pekerjaan kantor, karena kebetulan akhir bulan juga. Akhirnya seperti terhipnotis atau tertrigger atau terdistrak bahwa ini seolah-olah benar gitu. Nah, kami menyadari, dan yang saya tanamkan adalah jangan berharap uang ini kembali lagi. Nah, kemudian setelah itu apa yang kami lakukan? Kami berdiskusi dengan saudara-saudara kami yang ada di Polsek, dan kami berada di Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Nah, saudara-saudara kami yang ada di Polsek tersebut menyarankan untuk membuat laporan. Tetapi laporannya tidak ke Polsek, tapi langsung ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Dirreskrimsus. Dirreskrimsus Polda Jateng ada di Banyumanik. Nah, jadi ada di Banyumanik, itu harus ke sana untuk laporan segala penipuan online perbankan. Nah, permasalahannya inilah hari Sabtu sore, dan ketika ingin ke bank langsung pun juga bank sudah tidak melakukan pelayanan karena sore pukul 5, Sabtu pukul 5. Akhirnya kami hold, dan juga saya mencoba diskusi dengan tim IT dan juga CEO analis dari perusahaan kami, itu menanyakan dari segi IT seperti apa. Kemudian saya kirimkan link dan sebagainya. Ketika diakses oleh tim IT dari perusahaan kami, menyatakan bahwa Pak, ini penipunya keren, pakai websitenya juga premium, berbayar, dan packagingnya itu memang sangat profesional, sehingga kalau orang awam masuk ke sini pasti secara otomatis akan mengisi username, password, dan nomor telepon karena packagingnya seperti itu. Nah, tim IT kami bisa akses hanya sampai di sana, dan kemudian ketika tim IT menanyakan rekeningnya kemana, kami sampaikan bahwa rekening itu di salah satu atas nama Hendrikus Tia. Jadi transfer yang terjadi adalah dari saudara kami ke rekening atas nama Hendrikus Tia. Di searching memang ada di Google nama Hendrikus Tia, salah satunya juga di Mahkamah Agung, putusan-putusan seperti itu. Artinya jika memang itu indikasinya adalah yang melakukan penipuan, artinya memang orang yang bermasalah. Di Google pun muncul gitu. Nah, dan akhirnya di hari Senin kami baru membuat laporan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng yang ada di Banyumanik atau di Jalan Sukun Banyumanik. Dan kami terima kasih kepada petugas pelayanan yang di sana, sangat responsibel, pelayanan sangat baik. Kami mendapatkan surat pelaporan yang sangat detail. Nah, harapan kami dari pelaporan Direktorat Reserse Kriminal Khusus itu adalah sebagai bahan dan dasar kami untuk ke Bank BRI. Nah, kami kemudian memproses ke Bank BRI yang ada di Jalan Patimura, Semarang. Nah, apa yang kami dapatkan? Harusnya kami berharap bahwa dengan laporan bukti-bukti itu, artinya kami mengingat bahwa adanya tindakan ke rekening yang bersangkutan atas nama Hendrikus Tia, apakah pemblokiran atau pembekuan. Ketika masih ada saldo di sana, ya biar fair, kami tidak bisa kembali nggak apa-apa, tapi di sana dibekukan gitu, tidak bisa digunakan juga gitu loh. Nah, tetapi sama seperti di hari Sabtu ketika saudara kami itu menghubungi call center dari BRI adalah tidak ada prosedur pengembalian. Yang kedua yang kami minta adalah pada waktu kejadian ketika menghubungi call center BRI, kami meminta untuk rekening yang bersangkutan tadi dilakukan pemblokiran atau pembekuan sehingga saldonya tidak bisa bergerak. Tetapi tidak ada otoritas untuk melakukan hal itu. CS atau call center mengatakan hal itu, malah menawari kami untuk memblokir rekening kami atau rekening kami sebagai korban penipuan. Jadi Bapak Ibu, mungkin kami bisa bantu untuk melakukan pemblokiran rekening Bapak Ibu karena sudah diakses oleh orang lain. Nah, akhirnya bagaimana juga di hari Sabtu sebelum kami akhirnya ya udah blokir aja, m-banking kami blokir aja, rekening kami blokir aja, dan ada saudara kami itu tidak akan menggunakan BRI lagi gitu. Nah, ternyata di hari Senin
di customer service BRI juga mendapatkan treatment yang sama atau SOP-nya sama, tidak bisa melakukan apa yang kami harapkan, pemblokiran rekening yang terindikasi sebagai penipu. Dan uniknya adalah ketika rekening yang diindikasikan sebagai penipu tidak bisa diakses atau tidak bisa diblokir, tapi menawarkan rekening korban penipuan untuk diblokir. Nah, ini menurut saya juga harus mulai dipertimbangkan lagi di pihak perbankan, siapapun itu perbankannya. Artinya, kenapa korbannya yang malah diblokir, bukan yang diindikasikan sebagai pelaku penipuan gitu. Nah, kalau dari perspektif saya bahwa mungkin perbankan menganggap bahwa ketika ada perpindahan dana dari m-banking satu rekening ke rekening yang lain, itu adalah proses transaksi yang sah. Dianggap perbankan adalah proses transaksi yang sah, apapun itu perpindahannya adalah sah, sehingga tidak bisa untuk diakses atau diblokir dan sebagainya. Tetapi kami memberikan dasar pelaporan kami bahwa kami adalah korban penipuan dengan saldo yang terkuras 24 juta. Tetap tidak bisa, dan customer service tetap melakukan tindakan representatif, menyampaikan bahwa Bapak Ibu ke depan harus lebih hati-hati lagi untuk menjaga personal ID perbankan atau yang lainnya, karena sekarang rawan penipuan, dan ini adalah hoax atau penipuan, tidak dari BRI langsung, mohon untuk berhati-hati. Nah, itu treatment yang dilakukan oleh perbankan atau bank BRI. Nah, akhirnya karena tidak ada titik temu, ya kami pulang. Itu artinya memang harus merelakan uang atau saldo sebesar 24 juta itu raib. Nah, dari kacamata ini, saya berharap dari kronologi kejadian ini, saya berharap bahwa semoga teman-teman lebih hati-hati lagi dalam menjaga personal ID perbankan ataupun yang lainnya. Karena penipuan sekarang juga sangat canggih. Dengan teknologi yang semakin canggih, penipuan pun juga semakin canggih. Maka kita juga harus memiliki mindset yang canggih juga. Artinya hati-hati, selalu verifikasi dan validasi ketika mendapatkan segala informasi tentang rekening atau berkaitan dengan rekening atau akun perbankan. Nah, hati-hati, dan ini salah satu yang diakui oleh saudara kami bahwa ketidakhati-hatian inilah yang akhirnya menyebabkan saldo sebesar 24 juta harus berpindah rekening. Nah, di sana kemudian juga untuk dari pihak perbankan, artinya bahwa ini harus mulai dirancangkan atau mulai dirancang bagaimana penanganan pasca terjadi penipuan. Artinya perbankan saat ini lebih kooperatif dan lebih represif dalam hal menyampaikan informasi kepada nasabah untuk berhati-hati segala penipuan, dan saya juga sering dapat broadcast seperti itu bagus. Tetapi kemudian bagaimana treatment atau SOP ketika memang ada terjadi penipuan dan ada saldo yang harus direlakan, bagaimana perbankan menyikapi hal ini gitu. Apakah rekening korbannya yang harus diblokir? Apakah rekening yang diindikasikan sebagai penipu itu tidak bisa diakses sepihak itu? Nah, ini mulai harus dirancang bagaimana perumusan SOP-nya. Nah, artinya bahwa ya kami sempat berpikir bahwa kami ini korban, kenapa kami yang diblokir, bukan mereka yang diindikasikan sebagai pelaku gitu. Nah, artinya kembali lagi asas kehati-hatian, verifikasi, validasi informasi penting, dan semoga ke depan tidak ada teman-teman yang mengalami hal yang sama seperti yang dialami saudara kami. Terima kasih, sampai bertemu di video-video selanjutnya.